Hello, what's good? Perkenalkan, nama saya Cross Masarel, MPM 1940302048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran pada teorema Norton. Tujuan yaitu mengetahui pengukuran dan mengetahui cara menghitung teorema Norton. Oke, baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada percobaan teorema Norton. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pertama multimeter sebagai alat ukur, breadboard, potensio atau resistor variabel, baterai, kabel jumper, dan ketiga resistor dengan ohm yang berbeda. Pertama, saya akan melakukan pengukuran pada baterai sebagai sumber tegangan. Pada selektor, multimeter diubah ke volt, 20 volt, dan dihasilkan dan didapatkan hasil yaitu 8,49 volt. Kemudian saya akan melakukan pengukuran pada resistor pertama sebagai R4. Pada selektor diubah ke ohm, 2000 ohm, dan didapatkan hasil yaitu 272 ohm. Selanjutnya melakukan pengukuran pada resistor kedua sebagai R5. Dan pada selektor multimeter didapatkan hasil yaitu 329 ohm. Kemudian melakukan pengukuran resistor ketiga sebagai R6. Dan pada multimeter didapatkan hasil yaitu 151 ohm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada resistor variabel atau potensio. Pada multimeter atau selektor diubah ke ohm, 2000 ohm, dan didapatkan hasil itu 1091 ohm. Next, saya akan melakukan pengukuran pada teorema Norton mengukur arus atau IN pada gambar 4.7 seperti berikut ini. Pertama, resistor R4 dihubungkan pada breadboard. R5 dihubungkan pada input R4. R6 juga dihubungkan pada input R4. Kemudian ambil sumber tegangan sebagai Vs. Ambil kabel jumper, hubungkan dari positif V ke input R4. Kemudian ambil kabel jumper lagi, kemudian hubungkan dari negatif V ke output R6. Kemudian
atau selanjutnya, hubungkan positif pada multimeter ke input R5 dan negatif pada multimeter ke output R6. Pada selektor multimeter diubah ke ampere 20 dan didapatkan hasil yaitu 5,88 miliampere. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran tahanan Norton atau RN pada potensio atau RV. Jadi ini kita lepas semua, maksudnya saya lepas semua. Pada pengukuran kali ini saya tidak menggunakan sumber tegangan karena tidak ada diminta menggunakan sumber tegangan pada gambar tadi. Jadi selanjutnya R4 dihubungkan pada breadboard, R5 dihubungkan pada input R4, R6 juga dihubungkan pada input R4. Ambil kabel jumper, hubungkan dari input R4 ke output R6. Hubungkan positif multimeter ke input R5. Hubungkan negatif multimeter ke output R6. Rangkaian selesai. Kemudian selektor pada multimeter diubah ke ohm, yaitu 2000 ohm, dan didapatkan hasil yaitu 425 ohm. Kemudian saya akan melakukan pengukuran arus atau I di RV pada teorema Norton sesuai dengan gambar berikut. Potensio atau resistor variabel dihubungkan pada breadboard, R4 dihubungkan juga pada breadboard, R5 dihubungkan dari input R4 ke breadboard, R6 dihubungkan dari input R4 ke potensio pertama, kaki potensio pertama. Sumber tegangan berupa baterai yaitu V dihubungkan pada breadboard. Ambil kabel jumper, hubungkan dari positif V ke input R4. Ambil juga kabel jumper, hubungkan dari negatif V ke output R6. Hubungkan dari
positif pada multimeter ke input R5. Hubungkan juga negatif pada multimeter ke kaki resistor variabel kedua. Kemudian pada selektor diubah ke ampere dan didapatkan hasil yaitu 1,65 miliampere. Selanjutnya saya akan mencari nilai V di RV pada teorema Norton sesuai dengan gambar berikut. Jadi ini kita lepas semua. Seperti biasa, resistor variabel dihubungkan pada breadboard. R4 juga dihubungkan pada breadboard. R5 dihubungkan dari input R4 ke kaki potensio pertama. R6 juga dihubungkan dari input R4 ke kaki potensio kedua. Setelah itu ambil sumber tegangan, hubungkan ke breadboard yaitu V. Ambil kabel jumper, hubungkan dari positif V ke input R4. Ambil kabel jumper, hubungkan dari negatif V ke output R6. Hubungkan juga dari positif pada multimeter ke input R5 dan pada negatif multimeter ke antara R6 dan RV. Pada selektor diubah ke volt 20 volt dan didapatkan hasil yaitu 1,89 atau 1,90 volt.